Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahaskan 5 soal remedial. Nomor 1. Sebuah perusahaan mengalami gangguan sistem akibat serangan DDoS. Analisis penyebab utama, dampaknya, dan solusi untuk mencegah serangan serupa. Penjelasannya, DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas berlebihan dari banyak sumber hingga server tidak mampu merespon permintaan yang sah. Penyebab utama, tidak adanya sistem mitigasi trafik seperti firewall atau load balancer. Kurangnya deteksi ini terhadap lonjakan trafik abnormal. Sistem keamanan jaringan yang belum diatur untuk menghadapi trafik simultan dalam jumlah besar, dan dampaknya server tidak dapat diakses, gangguan pada layanan perusahaan, potensi kerugian finansial, dan rusaknya reputasi. Solusi: gunakan anti DDoS protection dari software atau perangkat keras khusus. Terapkan sistem deteksi dini ADS ENP. Gunakan load balancer untuk membagi beban server, konfigurasi firewall untuk menyaring trafik mencurigakan. Gunakan CDN agar distribusinya lebih merata. Soal 2. Organisasi kecil harus memilih antara firewall, perangkat keras, atau perangkat lunak. Evaluasilah kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan: performa tinggi, tidak membebani komputer, bisa melindungi seluruh jaringan secara terpusat, konfigurasi bisa kompleks. Firewall perangkat lunak software, kelebihannya biasa lebih murah atau bahkan gratis, mudah dipasang pada komputer individu. Kekurangan: membebani sistem operasi, tidak efisien untuk melindungi jaringan besar. Kesimpulan: untuk organisasi kecil, firewall software untuk efisien, namun juga keamanan menjadi prioritas tinggi. Firewall hardware lebih tepat. Soal 3. Sebuah perusahaan menggunakan metode vulnerability scanning untuk menguji server. Jelaskan kelebihan dan kekurangannya dibanding background testing. Dan penjelasannya sini: kelebihan: cepat dan otomatis, cocok untuk identifikasi celah keamanan dasar. Kekurangannya: tidak menimbulkan serangan nyata, bisa menimbulkan false positif, meniru serangan hacker secara nyata, lebih akurat dalam menemukan celah sistem. Kekurangannya: waktu dan biaya lebih besar, perlu tenaga ahli khusus. Dan kesimpulannya, gunakan vulnerability scanning untuk memantau fungsi dan penetration testing untuk evaluasi mendalam secara berkala. Soal 4. Jelaskan sistem AAA, Authentication, Authorization, Accounting, beserta contohnya. Penjelasannya: AA adalah konsep keamanan jaringan yang meliputi authentication, proses memastikan identitas pengguna. Contoh: login dengan username dan password. Authorization, menentukan hak akses pengguna setelah terverifikasi. Contoh: hanya admin yang boleh mengubah data. Auditing, pencatatan aktivitas pengguna dalam sistem. Contoh: login, aktivitas login, dan perubahan data. Dan contoh kasus nyata, saat seorang karyawan mencoba login ke sistem HRD, dia harus teridentifikasi dengan akun authentication. Diizinkan melihat hanya datanya sendiri. Authentication, aktivitasnya dicatat oleh sistem auditing. Soal 5. Jelaskan cara kerja sistem Inversion
detection sistem IDS dan bagaimana sistem ini mendeteksi serta menahan ancaman. Penjelasan IDS Industrial Intelligence System adalah sistem memantau jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Cara kerja menganalisis trafik jaringan atau logging sistem, mendeteksi pola serangan yang dikenal signature based atau anomali basis, memberikan peringatan saat ancaman terdeteksi. Mendeteksi 1. Memonitor lalu lintas jaringan secara real time. Jika mendeteksi serangan seperti spot scanning atau SQL injection, DS akan mencatat dan mengirimkan notifikasi ke admin. Jika digabung dengan sistem IPS Detection Prevention sistem, ancaman bisa langsung diblok. Bila ada kesalahan kata yang diucapkan, mohon maaf, dan saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.